Kali ini kita akan share tentang penggunaan alat bantu elektronik dalam presentasi. Alat bantu bisa jadi penghambat sekaligus penguat sebuah presentasi. Paradigma tentang penggunaan alat bantu untuk menutupi kekurangan bahasa lisan sang public speaker adalah keliru. Seorang public speaker tidak bisa menggunakan alat bantu sebagai tameng untuk menyembunyikan kekurangannya. Penggunaan alat bantu dalam presentasi adalah untuk menambah keragaman sebuah presentasi. Alat bantu berfungsi untuk menggambarkan, menegaskan, dan menjelaskan lebih jauh apa yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh pembicara. Semuanya harus menjadi kekuatan di antara banyak kekuatan yang dimiliki oleh seorang pembicara. Alat bantu visual bisa berupa grafik, gambar, bagan, atau makalah. Penggunaannya harus efektif. Efektivitas itu dikorelasikan dengan lama presentasi Anda dan bagaimana Anda menggunakannya. Jika alat bantu yang Anda gunakan adalah grafik atau gambar, Anda harus memastikan grafik atau gambar itu terlihat jelas oleh seluruh audiens. Jangan sampai alat bantu tidak memiliki efek apa-apa lantaran kesalahan rancang yang kita gunakan. Misalnya, terlalu kecil, kabur, dan banyak lagi kesalahan yang mengakibatkan pada tidak efektifnya presentasi. Selain itu, untuk grafik dan bagan, Anda harus menggunakan alat penunjuk, misalnya pointer. Ini untuk menghindari kontak langsung antara tangan Anda dengan objek. Alat bantu visual digunakan untuk demonstrasi. Jadi banyak hal yang harus Anda pertimbangkan. Misalnya berat alat dan berapa durasi yang digunakan ketika alat itu ditampilkan. Proses demonstrasi yang Anda lakukan harus menggunakan tempo yang sengaja dibuat lambat agar audiens bisa memerhatikan peragaan Anda secara benar. Hal ini bertujuan agar audiens betul-betul mendapatkan sensasi yang berbeda dari presentasi yang Anda berikan. Jika alat bantu yang Anda gunakan adalah makalah, maka sebaiknya Anda tidak membagikan sebelum melakukan presentasi. Karena konsentrasi audiens akan beralih. Hasilnya, audiens menunduk karena sibuk membaca makalah yang Anda berikan. Sekali lagi, semua harus Anda perhitungkan secara cermat agar tidak memperburuk presentasi Anda. Alat bantu visual akan menjadi petaka bagi Anda jika tidak digunakan secara benar. Jadi, kembali ke alasan mengapa kita menggunakan alat bantu tersebut. Semuanya agar presentasi kita bisa benar-benar efektif. Alat bantu yang digunakan tergantung dari kecekatan seorang pembicara. Kuasai mekanisme kerja dari alat bantu visual itu. Penguasaan itu akan menambah daya tarik presentasi Anda. Anda bisa bayangkan ketika menampilkan alat bantu berupa grafik atau gambar, namun Anda tidak bisa menjelaskannya secara benar kepada audiens. Situasi ini menyarankan bagi kita agar benar-benar berusaha menggunakan alat bantu itu sebagaimana mestinya. Banyak orang yang beranggapan bahwa penggunaan alat bantu bisa menutupi presentasi yang buruk. Anggapan ini perlu diluruskan. Alat bantu bukanlah dewa penyelamat yang memiliki kekuatan magis yang bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Alat bantu hadir sebagai kekuatan pembeda yang bisa membuat presentasi yang sederhana menjadi lebih menarik dan profesional. Jadi, semua tergantung dari bagaimana Anda meracik presentasi dengan baik. Sama halnya dengan kenikmatan makanan itu, tidak selamanya bergantung dari bumbu, tetapi bagaimana cara pengolahannya
termasuk cara penyajiannya. Semuanya tentu memiliki efek yang berbeda terhadap rasa. Jadi, alat bantu visual yang Anda gunakan tidak akan fantastis dan memiliki daya pikat kecuali Anda berusaha melakukan daya poles yang memadai. Dengan begitu, terjadi sinkronisasi yang baik dan efektif antara Anda sebagai public speaker dan alat bantu yang Anda gunakan. Sukses public speaking akan menentukan kesuksesan karir dan masa depan